Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jaharin Dasrul dengan NPM 022724112222 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Ekonomi Syariah. Pada presentasi ini juga saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS. Nah teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana sistem keuangan dan perbankan syariah berkembang di Indonesia, mulai dari teori dasar ekonomi syariah, perkembangan perbankan syariah, infrastruktur dan lembaga pendukungnya, hingga peran besar Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas dan kemajuan ekonomi syariah nasional. Nah, bab pertama yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Sebelum kita masuk pada praktik perbankan syariah di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Keuangan syariah bukan sekedar pengganti nama bank atau menghilangkan bunga, tetapi sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam di Indonesia, di mana seluruh aktivitasnya harus selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Keuangan syariah lahir dari kesadaran bahwa manusia akan dalam kegiatan ekonomi boleh saling menjalimi, karena itu Islam larang yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Ketiganya menjadi fondasi penting mengapa sistem syariah berada dari pendekatan konvensional. Dalam syariah seperti transaksi harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak, menghindarkan ketidakpastian, dan terhubung dengan sektor ekonomi real, bukan sekedar permainan angka di atas kertas. Salah satu ciri paling menonjol yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional adalah mekanisme perolehan keuntungan. Dalam perbankan konvensional, keuntungan dihasilkan dari bunga yang dipatok tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh dari investasi dan partisipasi dalam risiko. Jika hasil usaha baik, semua pihak merasakan manfaat. Jika usaha menurun, risiko juga ditanggung bersama. Dengan prinsip ini, syariah menekankan nilai kebersamaan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih manusiawi dan menjalankan ekonomi. Untuk mewujudkan praktik tersebut, keuangan syariah memiliki berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua ini dirancang untuk mengatur hubungan kerjasama yang sehat, adil, dan saling menguntungkan. Akad-akad tersebut menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan praktik ekonomi sehari-hari, sehingga umat bisa beraktivitas secara finansial tanpa harus melanggar prinsip Islam. Meski ideal, dalam konsep implementasi di lapangan tidak selalu mudah. Kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia syariah, serta belum seluruh regulasi mendukung secara optimal menjadi tantangan yang harus ditangani. Namun dengan fondasi teori yang kuat, sistem syariah tetap berdiri sebagai alternatif keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam membangun perekonomian umat. Nah, lanjut ke bab kedua, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Jika teori memberikan arah, maka praktiklah yang menunjukkan beberapa jauh kita sudah berjalan. Di Indonesia ini, perbankan syariah mulai hadir sejak tahun 1992, yang menandai awal langkah besar menuju sistem ekonomi yang lebih halal dan sesuai nilai masyarakat mayoritas muslim. Sejak itu, jumlah bank syariah harus bertambah, menunjukkan bahwa kepercayaan publik semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Dalam penerapannya, bank syariah menjaga prinsip-prinsip utama syariah seperti
riba, gharar, dan masyir. Tidak ada praktik meminjamkan uang lalu mengambil bunga. Semua transaksi harus benar-benar jelas. Siapa yang berusaha, siapa yang menanggung risiko, serta bagaimana keuntungan dibagi. Sini terlihat bahwa syariah bukan hanya bicara halal haram semata, tetapi juga bicara keadilan ekonomi. Namun, perkembangan perbankan syariah tidak selalu mulus. Ada tantangan regulasi karena sebagaimana aturan perbankan masih banyak yang mengacu pada sistem konvensional, sehingga inovasi syariah seringkali terbatas ruang geraknya. Di sisi lain, persaingan dengan bank konvensional juga cukup ketat. Masyarakat masih banyak yang salah paham bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda nama, padahal filosofi dasarnya sangat berbeda. Ada pula persoalan persediaan sumber manusia yang memahami prinsip syariah secara mendalam. Tanpa sumber daya manusia yang kuat dan profesional, sulit bagi bank syariah untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan edukatif pada nasabah. Dan tentu tantangan-tantangan ini harus diperbaikan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan halal di masyarakat. Namun, di balik itu, Indonesia sebenarnya menyimpan peluang yang sangat besar dengan mayoritas populasi muslim terbesar di dunia. Bank syariah memiliki potensi pasar yang jauh lebih luas, apalagi kesadaran masyarakat tentang keuangan halal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi seperti digital, banking, dan finansi syariah memberikan kekuatan baru untuk memperluas layanan hingga ke pelosok negeri. Inilah beberapa alasan mengapa bank syariah memiliki prospek pertumbuhan yang luar biasa di masa depan, dengan fondasi teori yang kuat dan praktik yang terus berkembang berjalan. Perjalanan perbankan syariah Indonesia telah menunjukkan bahwa sistem ini bukan hanya mungkin tetapi juga penting dan dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat luas. Bab ketiga yaitu infrastruktur industri perbankan syariah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebuah bank tidak hanya membutuhkan pegawai dan produk saja. Ia perlu sebuah infrastruktur kuat yang bekerja tanpa henti. Ini memastikan seluruh proses keuangan berjalan aman, cepat, dan efisien. Infrastruktur ini terutama penting di era digital yang menuntut sistem serba online. Dalam konteks perbankan syariah, optimalisasi infrastruktur menjadi kuat keharusan transformasi digital yang terjadi saat ini. Gelombang besar bank syariah harus berselancar di atasnya, bukan justru tenggelam karena tidak siap proses adaptasi terhadap teknologi terbaru. Aplikasi mobile banking hingga platform layanan digital lain menjadi kebutuhan dasar agar bank syariah tidak tertinggal dari bank konvensional yang sudah terlebih dahulu agresif dalam dunia digital. Infrastruktur teknologi yang dimaksud bukan hanya soal komputer atau jaringan internet. Yang lebih penting adalah keamanan data nasabah. Kepercayaan adalah inti dari industri perbankan. Jika data bocor, akses direlas atau transaksi terganggu, citra bank langsung menurun. Karena sistem keamanan siber menjadi salah satu investasi sepenting dalam industri ini. Selain itu, pengalaman nasabah juga menjadi perhatian. Bank syariah harus mampu memberikan layanan yang mudah, cepat, nyaman, sehingga nasabah merasa setiap transaksi tidak hanya halal secara syariah, tetapi juga praktis kehidupan modern.
Hal ini berarti bank harus selalu mendengarkan kebutuhan nasabah, melakukan pembaruan secara sistem secara berkala, dan menyediakan layanan digital yang ramah pengguna. Namun, dalam proses pengembangan infrastruktur, tentu ada tantangan biaya. Investasi teknologi yang besar dapat menjadi hambatan bagi sebagian lembaga keuangan syariah. Adaptasi teknologi pun tidak dapat dilakukan secara instan, melibatkan pelatihan pegawai, standarisasi sistem syariah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah. Dan persaingan dengan bank konvensional tetap menjadi tekanan tersendiri. Karena itu, strategi jangka panjang harus disiapkan secara matang. Dengan semua tantangan tersebut, penguatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan industri perbankan syariah dalam menghadapi masa depan yang semakin digital. Infrastruktur menjadi fondasi agar layanan syariah dapat menjangkau seluruh penjuru negeri dan tetap kompetitif dalam industri perbankan nasional. Bab keempat yaitu perbankan lembaga dan industri pendukung perbankan syariah membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Tidak ada satupun bank yang dapat berkembang sendirian. Perkembangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran berbagai lembaga pendukung yang bekerja di balik layar, baik dalam ranah regulasi, edukasi, maupun promosi produk syariah kepada masyarakat. Lembaga pendidikan dan pelatihan memilih peran besar dalam mencetak sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah. SDM yang cakap syariah dan teknologi akan menentukan kualitas layanan yang diberikan bank kepada publik. Edukasi juga penting bagi masyarakat agar mereka tidak salah memahami konsep bank syariah sebagai sekedar bank konvensional yang diganti labelnya. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga didorong untuk berinovasi, menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Inovasi menjadi jantung dari keberlangsungan industri. Tanpa inovasi, bank syariah akan terlihat kaku, tidak fleksibel, dan tidak mampu menarik generasi muda sebagai nasabah. Tidak kalah pentingnya adalah kerjasama internasional. Dunia sudah mengaku ekonomi syariah sebagai salah satu sektor yang cepat berkembang. Pertukaran pengetahuan dengan negara-negara lain lebih maju dalam industri syariah mampu memperkaya praktik yang dilakukan di Indonesia. Kerjasama ini membuka peluang untuk memperluas jaringan, menarik investasi global, dan meningkatkan daya saing. Meski begitu, sebagai tantangan masih ada, terutama pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang belum merata, serta persaingan dengan sistem konvensional yang sudah lebih dulu dikenal luas. Karena itu, lembaga pendukung harus gerak bersaing dalam satu visi untuk menjadi bank syariah semakin dekat dengan masyarakat. Bab yang selanjutnya yaitu bab kelima, transformasi peran Bank Indonesia pada OJK. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian peran pengawasan sekitar keuangan Indonesia. OJK mengambil alih tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk bank. Hal ini membuat Bank Indonesia bertransformasi menjadi otoritas yang lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, serta sistem pembayaran nasional. Perubahan ini penting karena memastikan bahwa fokus Bank Indonesia tetap pada stabilitas ekonomi mikro sebagai bank
sentral BI tidak lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi berperan sebagai pembina dan pengatur agar sistem keuangan tidak mengalami guncangan. Hubungan BI dan OJK menjadi sangat penting. Koordinasi keduanya harus harmonis agar tidak terjadi kesenjangan kebijakan. Misalnya, kebijakan moneter harus sejalan dengan regulasi keuangan diatur OJK agar sistem perbankan tetap sehat dan berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga terus melakukan inovasi kebijakan agar inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Inovasi tersebut juga didukung dengan upaya peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, termasuk literasi keuangan syariah. Masyarakat yang paham keuangan adalah masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan bank lebih bijaksana dan produktif. Bab ke-6 yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK berdiri. Nah teman-teman, dulu BI punya 3 tugas besar. Yang pertama mengatur moneter, yang kedua mengawasi perbankan, yang ketiga mengelola sistem pembayaran. Akibat Bank Indonesia terlalu sibuk setelah adanya OJK. Akibat BI terlalu sibuk pada OJK 2011, yaitu BI fokus pada stabilitas inflasi nilai tukar. BI memperkuat sistem pembayaran digitalisasi. BI membuat kebijakan makin prudensial, sedangkan OJK mengawasi bank dan fintech lebih detail. OJK mengurus izin dan perlindungan konsumen. Nah, dampaknya itu ada stabilitas moneter lebih kuat, pengawasan lembaga keuangan lebih profesional, dan masyarakat makin terlindungi, resiko sistemik lebih cepat terdeteksi. Nah, bab ke-7 yaitu peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah. Kita masuk ke bab yang sangat penting, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang perbankan syariah di Indonesia, kita tidak melepaskan peran besar dari Bank Indonesia sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Bank Indonesia tidak lagi menjalankan fungsi klasik sebagai bank sentral yang menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah, tapi juga menjadi arsitek utama dalam membangun ekosistem yang modern di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Bank Indonesia melihat peluang besar bahwa ekonomi syariah bukan hanya sebagai alternatif, tetapi arus utama perekonomian masa depan. Yang pertama itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter syariah. Nah teman-teman, karena bank syariah tidak boleh bertransaksi dengan bunga, maka Bank Indonesia menyediakan berbagai instrumen moneter halal agar bank syariah tetap mengelola likuiditasnya. Contohnya, Sukuk Bank Indonesia atau SBIS, investasi halal bagi bank syariah. Ada juga pasar uang syariah antar bank, saling meminjam antara bank dengan akad syariah, likuiditas syariah jangka pendek, penolong bank saat butuh dana cepat. Tujuan utama semua instrumen ini adalah menjaga stabilitas keuangan syariah, memastikan bank syariah tetap sehat, liquid, dan kompetitif. Tanpa instrumen ini, bank syariah akan sangat sulit berkembang. Yang kedua yaitu Bank Indonesia sebagai pengendali sistem pembayaran syariah. Nah teman-teman, dunia digital sekarang sangat cepat berkembang. Karena itu BI melakukan revolusi besar dalam sistem pembayaran halal.
Bank Indonesia mengembangkan kris syariah, pembayaran halal untuk UMKM, pesantren zakat, dan wakaf. Digitalisasi Jiswaf supaya zakat dan wakaf dikelola lebih transparan dan aman. Roadmap pembayaran syariah mendukung e-commerce halal dan inklusi digital dengan pembayaran syariah berbasis teknologi. Teknologi ini yaitu transaksi umat semakin mudah, ekonomi halal makin terhubung, UMKM halal makin berkembang. Ekonomi syariah tidak lagi tertinggal di era digital. Yang ketiga yaitu Bank Indonesia sebagai penggerak ekonomi halal nasional. Nah teman-teman, Bank Indonesia sadar bahwa bank syariah hanya bisa tumbuh jika sektor real syariah berkembang karena Bank Indonesia memperkuat halal value chain di berbagai sektor. Rantai ekonomi halal meliputi pertanian dan peternakan halal, industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, wisata halal, kosmetik halal, farmasi halal, dan yang terakhir yaitu logistik halal. Di sini Bank Syariah sebagai penyedia pembiayaan sehingga semua sektor pertumbuhan bersama. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki program pesantrenpreneur. Pesantren bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat ekonomi, penguatan UMKM halal, pembiayaan syariah untuk usaha kecil menengah. Hasilnya, perbankan syariah menjadi dekat dengan masyarakat akar rumput. Bank yang keempat yaitu Bank Indonesia sebagai pendorong literasi dan edukasi syariah. Nah teman-teman, kebijakan yang hebat tidak akan efektif kalau masyarakat tidak paham. Itulah mengapa Bank Indonesia sangat aktif melakukan edukasi ekonomi syariah. Bank Indonesia juga menyelenggarakan ISF atau Indonesia Syariah Economy Festival. Ada juga FES Syar, Festival Ekonomi Syariah, seminar dan pelatihan nasional. Ada juga publikasi buku dan riset syariah dan edukasi layanan ke masyarakat dan mahasiswa. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan, memperbaiki resepsi publik, menguatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat paham, maka mereka memilih produk syariah dengan yakin. Yang ketiga yaitu peran Bank Indonesia dalam transformasi digital syariah nasional. Nah teman-teman, Bank Indonesia sedang menyiapkan masa depan sistem keuangan syariah digital, yaitu open banking syariah, mobile banking syariah, lebih canggih, kolaborasi fintech syariah dan syariah, dan rupiah digital atau CBDC untuk transaksi halal masa depan. Nah bayangkan teman-teman, di masa depan semua aktivitas ekonomi halal bisa dilakukan secara online, dari zakat, investasi halal hingga ekspor produk halal. Yang keenam yaitu dampak strategis peran Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Nah, dari seluruh upaya ini hasilnya adalah perbankan semakin kompetitif, produk syariah semakin berguna, beragam dan inovasi, ekosistem halal nasional semakin luas dan masyarakat makin percaya dan beralih ke layanan syariah. Dan ada juga Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah teman-teman, setelah kita belajar dari awal sampai bab 7, kita bisa melihat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia
merupakan perjalanan panjang yang bertahap namun sangat bersejarah. Semua dimulai dari prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Prinsip ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sistem keuangan syariah yang bukan untuk memikirkan keuntungan tetapi juga kemaslahatan. Di Indonesia, perkembangan syariah terus berkembang sejak berdirinya bank muamalat, dukungan pemerintah, masyarakat, dan kemajuan teknologi membuat bank syariah semakin dikenal dan diterima. Tapi tentu masih ada tantangan seperti persaingan dan bank konvensional, literasi masyarakat yang belum merata, serta kebutuhan inovasi produk yang terus berkembang. Untuk memperkuat industri ini, Indonesia membangun ekosistem syariah lengkap, mulai dari regulasi, infrastruktur, sampai lembaga pendukung seperti DSN, MUI, OJK, OPS, BWI, dan lembaga lainnya yang memastikan industri tetap aman dan sesuai syariah. Transformasi paling besar terjadi saat pengawasan bank berpindah dari BI ke OJK. Perubahan ini membuat Bank Indonesia bisa fokus penuh menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. OJK bisa mengawasi lembaga keuangan lebih detail hingga tingkat operasional. Setelah itu, Bank Indonesia memegang peran jauh lebih strategis dalam mendorong ekonomi syariah, seperti menciptakan instrumen moneter syariah, digitalisasi pembayaran syariah, mengembangkan UMKM mulai dari ekonomi ekonomi pesantren, memperluas pasar keuangan syariah, serta meningkatkan literasi masyarakat. Nah teman-teman, dari semua perjalanan, satu hal besar yang kita simpulkan yaitu perbankan syariah bukan lagi pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Indonesia. Dan dengan dukungan lembaga yang serta inovasi digital yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di dunia. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai materi ekonomi syariah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah pemahaman tentang bagaimana sistem keuangan dan perbankan syariah berkembang di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi ini sampai akhir. Saya juga menyadari penyampaian saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Baik teman-teman, kita terus mendukung perkembangan dan persaingan dengan bank konvensional tetap menjadi tekanan tersendiri. Karena itu, strategi jangka panjang harus disiapkan secara matang. Dengan semua tantangan tersebut, penguatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan industri perbankan syariah dalam menghadapi masa depan yang semakin digital. Infrastruktur menjadi fondasi agar layanan syariah dapat menjangkau seluruh penjuru negeri dan tetap kompetitif dalam industri perbankan nasional. Bab keempat yaitu perbankan lembaga dan industri pendukung perbankan syariah membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Tidak ada satupun bank yang dapat berkembang sendirian. Perkembangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran berbagai lembaga pendukung yang bekerja di balik layar, baik dalam ranah regulasi, edukasi, maupun promosi produk syariah kepada masyarakat, lembaga pendidikan, dan
pelatihan memilih peran besar dalam mencetak sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah. SDM yang cakap syariah dan teknologi akan menentukan ekonomi dan perbankan syariah sebagai salah satu pilar pentingnya mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan menyejahterakan umat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.